Salam, salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 18 dengan tema buah kebenaran. Yakobus pasal 3 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang hikmat Tuhan yang disampaikan dengan cara yang benar, di dalam situasi yang tepat, dan menghasilkan buah kebenaran. Yakobus mengajarkan bahwa mereka yang menaburkan atau mengajarkan hikmat akan berbuah kebenaran bila di dalam situasi damai atau situasi yang tepat. Mereka yang berhikmat pastilah menghasilkan hidup yang baik dan berkualitas hidup yang baik juga, dan mereka pastilah membawa damai. Dan Yakobus menekankan hal suasana damai menjadi syarat utama supaya hikmat itu berhasil mengubah seseorang menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Kondisi damai di dalam istilah hubungan sesama manusia seperti keegoisan, iri hati, sifat kesombongan, sifat ingin selalu bertengkar. Jadi bila hikmat diajarkan bisa efektif bila disampaikan tanpa pertengkaran atau perdebatan yang pasti muncul adalah sifat kepentingan diri atau harga diri. Saudaraku, kehidupan anak-anak Tuhan yang berhikmat ditunjukkan dengan cara hidup yang berkualitas atau hidup baik dan mempunyai ciri-ciri hidup damai, suka perdamaian, lemah lembut, penuh belas kasihan, penurut, tidak memihak, tidak munafik, dan yang menghasilkan buah-buah yang baik. Maka buah kebenaran diberikan kepada mereka yang mengadakan damai, dan Tuhan pasti melindungi dan memberkati hidup mereka. Saudaraku, kondisi dari jemaat Kristen di dalam surat Yakobus itu penuh di dalam kesukaran, tertindas, dan teraniaya. Jemaat itu sedang dalam keadaan miskin. Mereka sulit mencukupi kebutuhan sandang pangannya. Kesulitan itu yang menjadi cobaan hidup mereka. Kekhawatiran dan ketakutan karena kebutuhan fisik mereka yang mengakibatkan mereka mempunyai sifat egois dan mereka melakukan kejahatan, kekacauan, dan keributan. Yang miskin dan kaya mengalami ketakutan pada masa itu, dan mereka berusaha mengandalkan pikiran dan tenaganya untuk keuntungan sendiri. Di dalam hal itu, umat Tuhan menjadi mereka mempunyai sifat kemunafikan, dan keramatahamaan dan kedamaian tidak ada dan menjadi semu. Dan hal itu menjadi relasi antara saudara seiman menjadi rusak sehingga timbul kekacauan. Di dalam kondisi tidak nyaman, tidak menghasilkan kebenaran, tetapi jika di dalam kenyamanan dan manusia berhikmat akan menunjukkan sikap hati dengan lemah lembut dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudaraku, kasih Tuhan dapat menghilangkan ketakutan dan kekecemasan, dan orang-orang yang berhikmat penuh kasih Tuhan menjadi pribadi yang mengejar kedamaian, berbelas kasihan, berani berbagi waktu, tenaga, dan harta.
kepada sesama, mesti di dalam situasi yang sulit. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan bukan pura-pura atau semu, bukan pula penuh taktik kelicikan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi murni membawa kebenaran yang dari Tuhan, yang dibangun dari relasi berdasarkan kasih dan kepedulian. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita hidup berbuah kebenaran di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.